Efesus pasal 1. Dari Paul, yang menjadi Rasul Isa Almasih karena kehendak Allah, kepada semua orang saleh di Efesus, yaitu orang-orang yang beriman dalam Isa Almasih. Anugerah dan sejahtera dari Allah, Sang Bapa kita, dan dari Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, menyertai kamu. Segala puji bagi Allah, Sang Bapa dari Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, yang dalam Almasih telah memberkahi kita dengan segala berkah rohani di surga. Ia telah memilih kita dalam Almasih sebelum dunia ini dijadikan, supaya kita suci dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, kita telah ditentukan olehnya dari semula untuk diangkat sebagai anak-anaknya melalui Isa Almasih, sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kemuliaan rahmat-Nya yang dianugerahkannya kepada kita dalam Dia yang dikasihinya. Di dalam Almasih, kita memperoleh tebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita, sesuai dengan kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmah dan pemahaman. Di dalam Almasih, kita memperoleh tebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran-pelanggaran kita, sesuai dengan kekayaan anugerah-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pemahaman. Ia pun memberitahukan kepada kita rahasia kehendak-Nya menurut kerelaannya, yaitu rencana yang telah ditetapkannya dalam Almasih, bahwa ketika waktunya genap, Ia akan mempersatukan di dalam Almasih segala sesuatunya, baik yang ada di surga maupun di bumi. Di dalam Almasih pula, kami telah dipilih dari semula sesuai dengan maksud Allah, yang melaksanakan segala sesuatu menurut keputusannya berdasarkan kehendak-Nya sendiri. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Almasih dapat memuji Allah atas kemuliaan-Nya. Di dalam Almasih itu pun, kamu telah disegel dengan Ruh Allah yang dijanjikannya ketika kamu mendengar firman kebenaran, yaitu Injil yang menyelamatkan kamu, dan ketika kamu percaya. Ruh Allah adalah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Sebab itu, sejak aku mendengar tentang imanmu di dalam Isa, junjungan kita yang ilahi, dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang saleh, aku tidak henti-hentinya mengucap syukur karena kamu, serta selalu menyebut nama-Mu dalam doa-doaku. Aku berdoa supaya Allah dari junjungan kita yang ilahi, Isa Almasih, yaitu Sang Bapa, sumber segala kemuliaan, menganugerahkan kepadamu ruh hikmah dan wahyu untuk mengenal Allah. Aku pun berdoa supaya Ia menerangi mata hatimu, sehingga kamu mengetahui pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Nya, kekayaan kemuliaan warisan yang disediakan oleh-Nya bagi orang-orang saleh, dan kedahsyatan kuasa-Nya bagi kita yang percaya. Seperti itu jugalah kekuatan kuasa yang dilaksanakannya dalam Almasih pada waktu Ia membangkitkan Dia dari antara orang mati, lalu menempatkan Dia di sebelah kanan-Nya di surga, di atas segala penguasa, kewenangan, kekuatan, pemerintahan, dan setiap nama yang dapat disebut, bukan hanya pada masa sekarang ini, tetapi juga pada masa yang akan datang. Allah telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Almasih dan menetapkan Dia sebagai kepala atas segala-galanya bagi jemaah. Jemaah itu adalah tubuhnya, dipenuhi oleh Dia yang memenuhi segala-galanya. Efesus pasal 2. Dahulu kamu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu yang biasa kamu lakukan ketika kamu hidup menuruti hawa nafsu,
dan taat kepada keinginan penguasa pemerintahan angkasa, yaitu setan yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Dahulu kami juga adalah orang-orang yang tergolong di antara mereka itu, yaitu ketika kami hidup di dalam tabiat kami sebagai manusia, dikuasai oleh berbagai hawa nafsu duniawi dan pikiran yang tidak baik. Pada waktu itu, keadaan kami pun sama seperti orang-orang lainnya, yaitu sebagai orang-orang yang ada di bawah azab. Tetapi oleh kasih-Nya yang sangat besar kepada kita, Allah yang kaya dengan rahmat, menghidupkan kita bersama-sama dengan Al-Masih. Meskipun pada waktu itu, kita mati karena pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi, anugerahlah yang menyelamatkan kamu. Dalam Isa Al-Masih, Allah pun membangkitkan kita bersama-sama dengan Al-Masih dan menempatkan kita juga bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada zaman yang akan datang, Ia dapat menyatakan kekayaan anugerah-Nya yang tidak ada bandingannya itu, melalui kebaikan yang berlaku atas kita dalam Isa Al-Masih. Jadi, karena anugerahlah kamu diselamatkan melalui iman. Itu bukan berasal dari dirimu sendiri, melainkan pemberian Allah. Itu bukan karena amalmu, jangan seorang pun menyombongkan diri. Karena kita adalah hasil karya Allah, diciptakan dalam Isa Al-Masih demi pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, supaya kita hidup di dalamnya. Sebab itu, ingatlah ketika kamu, yang bukan tergolong Bani Israel, disebut-sebut sebagai orang yang tidak berkitan oleh mereka yang berkitan secara lahiriah, yaitu kitan yang dikerjakan oleh tangan manusia. Pada waktu itu, kamu hidup tanpa Al-Masih, tidak termasuk umat pilihan Allah, orang asing dalam kaitannya dengan perjanjian yang dijanjikan Allah, tidak mempunyai pengharapan, dan tidak mengenal Tuhan dalam dunia ini. Tetapi sekarang dalam Isa Al-Masih, kamu yang dahulu jauh, sudah menjadi dekat oleh darah Al-Masih, karena Dialah yang mendamaikan kita. Ia telah mempersatukan kedua belah pihak dan merobohkan dinding yang menjadi pemisahnya, yaitu perseteruan. Kematiannya membatalkan hukum Taurat dengan semua perintah yang terkandung di dalamnya, supaya di dalam dirinya keduanya dijadikan satu manusia baru. Demikianlah terjadinya perdamaian. Selanjutnya dalam satu tubuh, keduanya didamaikan dengan Allah melalui salib. Dan dalam saliblah perseteruan itu lenyap. Ia datang menyampaikan kabar baik mengenai perdamaian itu, baik kepada kamu yang jauh maupun kepada mereka yang dekat. Karena melalui Dia, kita, yaitu kedua belah pihak, di dalam satu ruh, memperoleh jalan masuk menghadap Sang Bapa. Sebab itu kamu bukan lagi orang asing atau pendatang, melainkan sewarga dengan orang-orang saleh dan turut menjadi anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Isa Al-Masih sebagai batu penyokong utamanya. Di dalam Dia, seluruh bangunan itu sama-sama disusun dan bertumbuh menjadi bait Allah yang suci di dalam Tuhan. Di dalam Dia juga, kamu sama-sama dibangun menjadi tempat kediaman Allah melalui Ruh-Nya. Efesus pasal 3. Itulah sebabnya aku ini, Paul, dipenjarakan karena Isa Al-Masih demi kamu, orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel. Tentunya, kamu telah mendengar tentang tugas yang dipercayakan kepadaku untuk menyampaikan anugerah Allah bagi kamu, yaitu bahwa rahasia itu diberitahukan kepadaku berdasarkan wahyu, sebagaimana telah kutuliskan di atas secara ringkas. Apabila kamu membacanya, kamu dapat memahami pengertianku mengenai rahasia tentang Al-Masih, yang tidak diberitahukan kepada semua keturunan Nabi Adam pada generasi-generasi sebelumnya, sebagaimana sekarang dinyatakan oleh Ruh
kepada utusan-utusannya yang suci dan juga para nabi. Maksudnya ialah bahwa melalui Injil, mereka yang berasal dari luar Israel sama-sama menjadi ahli waris dan anggota dari satu tubuh, serta sama-sama memperoleh bagian dari perjanjian dalam Isa Almasih. Sedangkan aku adalah hamba dari Injil itu, sesuai dengan pemberian anugerah Allah yang dipercayakan kepadaku berdasarkan kerja kuasanya. Kepadaku, yang paling hina dari semua orang saleh, telah dipercayakan anugerah untuk memberitakan kekayaan Almasih yang tak terhingga itu kepada orang-orang yang tidak termasuk Bani Israel, dan juga menjelaskan kepada semua orang rencana rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam hati Allah, pencipta segala sesuatu, supaya sekarang melalui jemaah diberitahukan berbagai hikmah Allah kepada para penguasa dan para pemegang wewenang di alam ruh. Hal itu sesuai dengan rencananya yang kekal, yang telah ditetapkannya di dalam Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Di dalam Dia, kita mempunyai keberanian untuk masuk menghadap Allah dengan penuh keyakinan, yaitu melalui iman kepadanya. Sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan putus asa karena berbagai kesusahan yang kualami karena kamu, sebab hal itu adalah kemuliaanmu. Itulah sebabnya aku bersujud di hadapan Sang Bapa. Dari Dialah setiap keluarga, baik di surga maupun di bumi, memperoleh namanya. Aku berdoa supaya sesuai dengan kekayaan kemuliaannya serta kuasa melalui ruhnya, Ia menganugerahkan kepadamu kekuatan di dalam batinmu, dan supaya melalui iman, Almasih tinggal di dalam hatimu. Aku pun berdoa supaya kamu berakar dan berdasar di dalam kasih, agar bersama-sama dengan semua orang saleh, kamu dapat memahami betapa lebarnya, panjangnya, tingginya, dan dalamnya kasih Almasih. Aku berdoa supaya kamu dapat mengenal kasih Almasih itu, yang melampaui segala pengetahuan, sehingga kamu dipenuhi dengan seluruh kesempurnaan Allah. Bagi Allah, yang mampu berbuat jauh lebih banyak daripada apa yang kita minta atau kita pikirkan, sesuai dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kita, baginyalah kemuliaan di dalam jemaah dan di dalam Isa Almasih, turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Efesus pasal 4. Itulah sebabnya aku yang dipenjarakan karena Tuhan mendorong kamu supaya kamu, sebagai orang-orang yang telah dipanggil, hidup sejalan dengan panggilan itu, dengan penuh kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Hendaklah kamu saling membantu dalam kasih. Selain itu, berusahalah memelihara kesatuan ruh dalam ikatan sejahtera. Hanya ada satu tubuh dan satu ruh, sebagaimana kamu dipanggil kepada satu pengharapan ketika kamu dipanggil. Satu junjungan, satu iman, satu permandian, dan satu Tuhan, yaitu Sang Bapa dari segalanya. Ia di atas segalanya, melalui segalanya, dan di dalam segalanya. Tetapi kepada kita masing-masing telah dikaruniakan anugerah, sesuai dengan apa yang diberikan oleh Almasih. Itulah sebabnya Ia bersabda, "Ketika Ia naik ke tempat maha tinggi, Ia membawa semua tawanan. Ia memberikan berbagai pemberian kepada manusia." Bukankah kata-kata Ia telah naik menunjukkan bahwa Dia sudah pernah turun ke tempat yang paling bawah dari bumi ini? Dia yang telah turun itu adalah Dia yang telah naik jauh di atas semua langit untuk memenuhi segala sesuatunya. Dia pula lah yang memberikan kepada sebagian orang jabatan sebagai rasul, kepada sebagian yang lain jabatan sebagai nabi, dan kepada yang lain lagi jabatan sebagai pemberita Injil. Ada pula
orang-orang yang diberinya jabatan sebagai pembimbing dan pengajar. Tujuan dari semua itu adalah untuk melengkapi orang-orang saleh bagi pekerjaan pengabdian demi pembangunan tubuh Almasih, sampai kita semua mencapai kesatuan iman dan mengenal Sang Anak yang datang dari Allah, menjadi dewasa secara rohani, serta terus bertambah sempurna seperti Almasih. Dengan demikian, kita bukan lagi kanak-kanak yang diombang-ambingkan dan terbawa kian kemari oleh berbagai angin pengajaran dalam tipu daya manusia dan dalam kecerdikan yang mengarah kepada kelicikan yang menyesatkan. Sebaliknya, hendaklah kita berpegang pada kejujuran dalam kasih dan bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia yang menjadi kepala, yaitu Almasih. Daripadanyalah seluruh tubuh yang sama-sama disusun dan disatukan melalui pertolongan sendi-sendi sesuai dengan fungsi masing-masing anggota, menerima pertumbuhan demi pembangunan dirinya dalam kasih. Sebab itu, hal ini kukatakan dan kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan lagi hidup seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikiran mereka yang sia-sia. Pengertian mereka telah menjadi gelap, dan mereka hidup jauh dari Allah. Hal itu disebabkan karena kebodohan mereka akibat hati mereka yang keras. Perasaan mereka pun telah mati, sehingga mereka menyerahkan diri mereka kepada hawa nafsu untuk melakukan segala macam kecemaran dalam ketamakan. Akan tetapi, bukan hal-hal seperti itu yang kamu kenal mengenai Almasih. Jika memang kamu sudah mendengar tentang Dia dan diajar di dalam Dia sesuai dengan kebenaran yang memang ada di dalam dirinya. Berkenaan dengan kelakuanmu di masa lalu, kamu telah diajar untuk menanggalkan manusia lamamu yang rusak karena keinginan-keinginannya yang penuh dengan tipu daya. Maksudnya ialah agar kamu dibaharui dalam ruh dan pikiranmu, serta mengenakan manusia baru, yang diciptakan menurut kehendak Allah dalam keadilan dan kesucian yang sejati. Sebab itu buanglah dusta, dan berkatalah jujur seorang kepada yang lain, karena kita sama-sama merupakan anggota dari satu tubuh. Apabila kamu marah, jangan sampai kamu berbuat dosa. Jangan simpan amarahmu hingga matahari terbenam, dan jangan beri kesempatan kepada iblis. Seorang yang pernah mencuri, jangan mencuri lagi. Lebih baik ia berusaha mengerjakan sesuatu yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia mempunyai sesuatu yang dapat dibagikan kepada orang yang berkekurangan. Jangan sampai kata-kata yang tidak baik keluar dari mulutmu, tetapi ucapkanlah apa yang baik untuk membangun, sesuai dengan kebutuhan, supaya dapat mendatangkan kebaikan bagi orang yang mendengarnya. Jangan dukakan Ruh Allah yang Maha Suci. Dengan Ruh itu, kamu telah disegel sampai hari penebusan. Singkirkanlah segala kepahitan, kegeraman, amarah, pertengkaran, dan hujahan dari antara kamu. Demikian pula segala hal yang buruk. Hendaklah kamu saling mengasihi, saling menyayangi, dan saling memaafkan, sebagaimana Allah telah mengampuni kamu di dalam Almasih. Efesus pasal 5. Sebab itu, sebagai anak-anak yang dikasihi, turutilah teladan Allah. Hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Almasih pun telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya demi kepentingan kita, sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Percabulan dan semua kecemaran atau ketamakan disebut pun jangan di antara kamu. Memang demikianlah sepatutnya bagi orang-orang saleh. Begitu juga halnya dengan kata-kata atau lelucon yang kotor dan bodoh, yaitu hal-hal yang tidak pantas. Sebaliknya, lebih baik kamu memanjatkan syukur, karena kamu tahu bahwa orang-orang yang cabul, yang cemar, dan yang tamak, orang tamak sama dengan penyembah berhala,
tidak akan memperoleh warisan dalam kerajaan Al-Masih dan Allah. Jangan sampai ada orang yang menipu kamu dengan perkataan kosongnya. Sebab karena hal-hal itulah murka Allah turun atas orang-orang yang durhaka. Sebab itu, janganlah kamu bersahabat dengan mereka. Dahulu kamu memang anak-anak kegelapan, tetapi sekarang kamu sudah menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Jadi, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena buah yang dihasilkan oleh terang adalah kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan, dan jangan turut membantu pekerjaan kegelapan yang tidak menghasilkan buah, melainkan tunjukkanlah kesalahan-kesalahannya. Karena hal-hal yang mereka perbuat dengan sembunyi-sembunyi itu, untuk dibicarakan saja pun sudah memalukan. Segala sesuatu yang telah ditunjukkan kesalahannya oleh terang, menjadi tampak, karena semua yang ditampakkan adalah terang. Itulah sebabnya Tuhan bersabda, Bangunlah hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Al-Masih akan menerangimu. Sebab itu, perhatikanlah baik-baik bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang-orang yang tidak berakal, melainkan seperti orang-orang yang bijaksana. Pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini penuh dengan kezaliman. Sebab itu jangan bodoh, tetapi pahamilah apa yang Tuhan kehendaki. Jangan mabuk-mabukan, karena kamu akan terbawa untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak pantas. Tetapi hendaklah kamu senantiasa dipenuhi Ruh. Berkata-katalah seorang akan yang lain dengan zabur, puji-pujian, dan nyanyian rohani, serta bernyanyi dan berzaburlah di dalam hatimu kepada Tuhan, sambil selalu bersyukur atas segala sesuatu kepada Allah, Sang Bapa kita, dalam nama Isa Al-Masih, junjungan kita yang ilahi. Tunduklah seorang kepada yang lain dalam rasa hormat kepada Al-Masih. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Al-Masih adalah kepala jemaah. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Sebagaimana jemaah tunduk kepada Al-Masih, demikian jugalah hendaknya istri-istri tunduk kepada suami mereka dalam segala hal. Hai suami-suami, kasihilah istrimu, sama seperti Al-Masih telah mengasihi jemaah dan menyerahkan dirinya untuk jemaah itu. Hal itu dilakukannya supaya ia dapat menyucikan jemaah setelah ia membersihkannya dengan air permandian dan firman, dan supaya ia dapat menempatkan jemaah di hadapan dirinya sendiri dalam keadaan mulia, tidak bernoda atau berkerut atau yang lain semacam itu, melainkan supaya jemaah itu suci dan tidak bercela. Demikian pula halnya dengan suami-suami. Hendaklah mereka mengasihi istri mereka seperti mereka mengasihi tubuh sendiri. Siapa mengasihi istrinya, ia mengasihi dirinya sendiri. Karena belum pernah ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, melainkan menjaga dan memeliharanya, sebagaimana yang dilakukan Al-Masih terhadap jemaahnya. Sebab kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Untuk itu, seorang laki-laki akan meninggalkan bapa dan ibunya untuk hidup bersama-sama dengan istrinya, dan keduanya akan menjadi satu. Hal ini adalah suatu rahasia yang besar, tetapi yang aku maksudkan adalah hubungan antara Al-Masih dengan jemaah. Dengan demikian, hendaklah kamu masing-masing juga mengasihi istrimu, seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Sebaliknya, hendaklah istri menghormati suaminya. Efesus pasal 6. Hai anak-anak, turutilah perintah orang tuamu di dalam Tuhan, karena itulah yang benar. Hormatilah bapa dan ibumu. Perintah itu merupakan perintah pertama yang disertai janji,
yaitu supaya kamu memperoleh kebaikan dan berumur panjang di bumi ini. Hai bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah dalam hati anak-anakmu, melainkan didiklah mereka dengan ajaran dan nasihat yang berasal dari Tuhan. Hai hamba-hamba, turutilah perintah Tuanmu di dunia ini dengan rasa takut dan gentar, disertai keikhlasan hati, sama seperti kepada Almasih. Turutilah Tuanmu bukan hanya di hadapan mereka untuk menyenangkan hati mereka, tetapi seperti hamba-hamba Almasih yang melakukan kehendak Allah dengan segenap hati. Mengabdilah dengan ikhlas seperti kepada Tuhan dan bukan kepada manusia, sebab kamu tahu bahwa Tuhan akan membalas setiap amal baik yang telah diperbuat oleh seseorang, entah dia hamba ataupun orang merdeka. Hai tuan-tuan, bersikaplah demikian juga terhadap hamba-hambamu dan jangan gunakan ancaman, sebab kamu tahu bahwa Dia yang adalah Tuan mereka dan Tuanmu juga ada di surga, dan Ia tidak memandang rupa. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dan di dalam kuasa-Nya yang kuat. Pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan dalam menghadapi kelicikan iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan manusia, melainkan melawan para penguasa, para pemegang wewenang, para penghulu dunia yang gelap ini, dan ruh-ruh jahat di alam ruh. Sebab itu, bawalah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan pada hari yang penuh kezaliman itu, dan tetap tegak setelah kamu mengenakan segala sesuatunya. Jadi, berdirilah teguh, kenakanlah kebenaran sebagai ikat pinggangmu, keadilan sebagai baju zirahmu, dan kesiapan untuk memberitakan Injil yang membawa sejahtera sebagai alas kakimu. Selain itu, pakailah senantiasa perisai iman, karena dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api si zalim. Selanjutnya, terimalah pelindung kepala, yaitu keselamatan, dan pedang ruh yang adalah firman Allah. Berdoalah setiap waktu dengan tuntunan hidayah Allah, melalui berbagai doa dan permohonan. Dalam doamu itu, berjaga-jagalah dengan segala daya upaya, dan panjatkanlah permohonan untuk semua orang saleh. Berdoalah juga untuk aku, supaya pada waktu aku membuka mulutku, kepadaku dianugerahkan perkataan yang tepat, sehingga dengan berani aku dapat memberitahukan rahasia Injil. Sebagai seorang utusan Injil itulah aku dibelenggu dengan rantai. Berdoalah supaya ketika aku memberitakan Injil itu, aku dapat menyampaikannya dengan berani, sebagaimana seharusnya. Agar kamu dapat mengetahui bagaimana keadaanku dan apa yang kulakukan, maka Tikhikus akan memberitahukannya kepadamu. Ia adalah saudara kita yang terkasih dan seorang abdi umat yang dapat dipercaya di dalam Tuhan. Aku memang mengutusnya kepadamu untuk melakukan hal itu, supaya kamu mengetahui keadaan kami dan supaya ia pun dapat menghibur hatimu. Hai saudara-saudara, bagimulah sejahtera dan kasih yang disertai iman dari Allah, Sang Bapa kita, dan dari Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi. Anugerah Allah menyertai semua orang yang mengasihi Isa Almasih, junjungan kita yang ilahi, dengan kasih yang kekal.